Di episode kali ini saya akan membahas kira-kira apa saja sih langkah-langkah yang diambil oleh orang ketika dia sudah kalah debat. Tipe orang yang pertama, ketika kalah debat, dia akan belajar dari kesalahannya dan dia juga akan belajar dari orang yang mengalahkan dia, kedepannya bisa jauh lebih baik. Tipe orang yang kedua ini adalah orang yang sudah kalah debat tapi tidak mau mengakui kekalahannya, tidak mau belajar dari kesalahannya, tidak mau belajar dari orang di sekitarnya supaya bisa memperbaiki diri. Malah dia mengambil langkah-langkah yang di luar dari kemampuannya. Biasanya sih orang-orang seperti ini dia berusaha untuk menutupi kelemahannya dengan cara yang menyalahkan pihak lain atau mencari langkah-langkah yang sebenarnya itu hanya membuat dia terlihat bodoh di hadapan lawan bicaranya. Saya sudah merangkul beberapa langkah-langkah yang biasanya diambil oleh orang-orang yang kalah dalam sebuah debat. Langkah yang pertama biasanya sih mereka mengalihkan topik. Ketika sudah kalah dan mengalihkan topik itu sudah sering sekali kita lihat. Nah, tujuan orang ini mengalihkan isu supaya mengalihkan perhatian dan fokus dari lawan bicaranya atau lawan debatnya agar tidak terus-menerus diserang. Langkah yang kedua ini adalah dengan mencari alasan. Dia akan mencari alasan dengan menyalahkan pihak lain. Misalnya sudah kalah debat, biasa kalian dengar kan, kalau bukan karena ini saya pasti habisin kamu, kalau bukan karena ini, kalau bukan karena itu. Pokoknya mencari alasan sebanyak mungkin untuk menyelamatkan dia pada saat berdebat. Yang ketiga ini menyerang personal dari lawan debat. Kadang-kadang dalam sebuah acara perdebatan kita sering menjumpai kalau ada lawan debat yang ketika sudah tidak bisa berdebat dengan baik, pasti langkah yang paling gampang untuk diambil adalah menyerang personal dari lawan bicara. Buat saya, kalau orang yang ketika kita berdebat dengan mereka dan dia sudah menyerang personal kita, misalnya mengungkit masa lalu kita atau mengungkit keluarga kita atau rumah tangga kita atau hal-hal yang sangat sensitif, itulah adalah orang-orang yang sebenarnya mereka sangat lemah sekali. Sebenarnya mereka sudah tidak punya cara lain untuk mengalahkan kita dengan berharap supaya kita bisa marah dan menyerang mereka balik dengan membabi buta. Biasanya orang-orang seperti ini tidak hanya mengungkit masa lalu kita atau mengungkit hal-hal yang sangat sensitif dan tentang kita seperti keluarga, seperti persahabatan atau kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu kita. Ketika dia sudah kalah dalam sebuah perdebat, yang paling sering kita jumpai adalah melakukan pembulian, misalnya menyerang ke bagian-bagian fisik kita. Mereka melihat bagian fisik kita yang menurut mereka itu bisa dijadikan senjata untuk menyerang. Yang keempat, biasanya sih mereka akan memberikan ancaman, menyebarkan ancaman. Nah, ini sudah sangat serius sekali ketika seseorang kalah berdebat, pasti mereka melakukan yang namanya ancaman, memberikan ancaman atau menyebarkan ancaman dengan tujuan supaya lawan debatnya itu takut, supaya lawan debatnya itu merasa terintimidasi. Ketika lawan debatnya merasa terancam atau terintimidasi dengan ancaman yang disebarkan, tujuannya adalah supaya menghancurkan mentalnya. Ini bisa menghancurkan kepercayaan diri dari lawan debatnya. Ketika sudah takut, tidak punya pikiran yang jernih untuk berpikir. Yang berikutnya adalah kalau sudah benar-benar kalah dalam sebuah debat, misalnya itu bisa melakukan yang namanya
kekerasan secara fisik. Ada juga orang-orang yang ketika sudah kalah berdebat, mereka memilih untuk keluar. Kalau kita sudah tahu cara-cara seperti itu, kira-kira langkah apa saja yang kita ambil untuk menghadapi situasi seperti itu? Yang pertama adalah kita tetap tenang. Jangan panik atau terbawa situasi atau emosi. Yang saya maksud dari sini adalah bukan tenang tidak mengikuti apa yang terjadi, tapi kita tenang sambil mengamati, menganalisa kira-kira lawan debat kita ini mau mengambil langkah apa lagi. Setelah kita menganalisa, kita bisa mengambil langkah berikutnya seperti apa. Nah, kuncinya adalah kita tenang. Tenang, penguasaan diri itu sangat penting sekali ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini. Murnikan dulu pikiran kita dan perhatikan, amati, buat analisa sebaik mungkin untuk membuat langkah berikutnya. Itu sangat penting sekali. Saya mau memberikan kalian satu kalimat yang sangat bagus sekali. Jangan pernah berusaha untuk menyenangkan semua orang. Karena sebaik apapun kalian, sedermawan apapun kalian, sehebat apapun kalian, sesuci apapun kalian, pasti di dunia ini masih ada orang yang tidak senang dengan kalian. Entah orang-orang terdekat kalian atau orang-orang yang selama ini bersama kalian, pasti dari antara orang tersebut tidak senang dengan kalian. Entah tidak suka gaya rambut kalian atau penampilan kalian atau cara bicara kalian, pasti ada aja orang-orang seperti itu. Semakin kamu berusaha untuk menyenangkan semua orang, semakin kamu akan ketemukan bahwa kamu yang capek sendiri. Kamu akan capek sendiri kalau kamu berusaha untuk menyenangkan semua orang. Apalagi kamu berusaha untuk menyenangkan orang yang selama ini tidak suka dengan kamu. Apapun yang kamu lakukan selalu salah, apapun yang kamu lakukan selalu tidak kena di matanya. Itu percuma. Sebaiknya spend time waktu kalian, luangkan waktu kalian, energi kalian, jerih payah kalian kepada orang-orang yang mendukung kalian. Oke teman-teman, di episode kali ini saya mau mengingatkan kalian lagi untuk terus mendukung campaign untuk menolong 500 anak untuk mendapatkan hadiah sepatu dan tas yang akan kami salurkan tahun ini lagi. Dan ini adalah pembagian tahap kedua. Dan juga jangan lupa dan juga jangan lupa donasi untuk pembangunan rumah baca pertama di Nusa Tenggara Timur. Ya, dia baru bangun. Rapi dulu. Kita ingatin lagi. Dan juga jangan lupa donasi untuk pembangunan ulang lagi. Dan juga jangan lupa donasi untuk pembangunan rumah baca pertama di Nusa Tenggara Timur. Jangan lupa klik link di description di bawah dan pilih donasi terbaik kalian. Atau juga kalian bisa donasi melalui rekening yang sudah tersedia di description di bawah. Kamu lewat apa? Apa? Hola, sayang, papa, ya,